Dulu sempat kita digemparkan dengan berita Area 51 yang berkaitan dengan alien. Kemudian, apa kaitannya Area 51 dengan Ratu Kidul? Audio Jungle. Audio Jungle. Dulu, tahun 2019, banyak poster di Instagram tentang Area 51, yaitu area tertutup di salah satu gurun di Nevada, itu daerah Amerika. Banyak cerita konspirasi yang lahir yang dikaitkan dengan daerah itu. Salah satunya adalah UFO atau UFO. Bahkan dulu, salah satu penceramah yang meyakini adanya UFO dan berkaitan dengan konspirasi Dajjal di dunia. Pernah suatu kali ceramahnya jadi viral di medsos saat itu, yang bunyinya kurang lebih demikian. Di Yogyakarta pernah terlihat UFO. Pernah kan? Pernah lihat kan di sawah di Yogyakarta ada crop cycle? Itu kan kode loh. Kode untuk konspirasi dunia, kata penceramah itu dengan yakin. Kemudian dia melanjutkan, UFO itu di daerah Area 51 Nevada. Di sana take over dan landingnya UFO. Di sana UFO dibuat. Itu kendaraan pengintai Dajjal untuk mengintai kekuatan dunia. Kurang lebih ceramahnya seperti itu. Nah, hal ini menarik karena Area 51 kaitannya dengan Ratu Kidul. Kemudian tentang Area 51 itu sendiri, karena tertutupnya area tersebut dan meninggalkan serangkaian misteri yang tak terpecahkan selama ini, maka saat itu muncullah ide untuk menggeruduk atau menyerbu Area 51 itu. Kurang lebih pada tanggal 20 September 2019. Ajakan itu muncul dari salah satu akun Facebook untuk menemukan alien di sana. Ajakan itu kurang lebih bilang bahwa storm Area 51, they cannot stop all of us, katanya. Nah, menurut berita saat itu, sudah ada 1,1 juta orang yang confirm untuk ikut acara tersebut, untuk ikut menggeruduk Area 51, menyerbu Area 51. Nah, kaitannya ini sangat menarik antara Area 51 dengan Ratu Kidul. Mungkin karena terinspirasi dengan acara Storm Area 51, maka di Indonesia ada salah satu ajakan ini dari Facebook ya, grup Facebook yang mengatakan, ayo ribuan orang serbu Parangtritis pakai baju hijau. Dan pada acara tersebut sudah dikonfirm kurang lebih oleh 6.000 akun. Jadi 6.000 akun ini bersama-sama akan menyerang Parangtritis dengan baju hijau. Nah, acara serbu Parangtritis pakai baju hijau saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2019 jam 10 pagi. Nah, intinya sama, yaitu sama-sama ingin membuktikan itu mitos atau tidak. Alien itu mitos atau tidak. Ratu Kidul itu mitos atau tidak. Sama-sama ingin menggugurkan mitos. Baik acara serbu Area 51 dan serbu Parangtritis sama-sama ingin menggugurkan mitos. Yang satu mitos tentang alien. Dan acara menyerbu Area 51 ini ingin membuktikan benar tidaknya ada alien di sana. Acara serbu Parangtritis saat itu untuk membuktikan apakah Ratu Pantai Selatan itu benar atau tidak. Mereka menyerbu ke sana dengan pakaian hijau. Harapannya adalah Ratu Pantai Selatan keluar atau menghukum mereka. Saya tidak akan membahas acara Area 51 karena itu di luar negeri sana. Yang menarik bagi saya adalah pembuktian tentang apakah Ratu Pantai Selatan ada atau tidak. Lebih tepatnya adalah membuktikan apakah cerita tentang Ratu Pantai Selatan itu mitos atau bukan.
Yang getol ingin membuktikan adalah orang yang menganggap dirinya beragama dan melihat bahwa keyakinan adanya Ratu Pantai Selatan itu merupakan keyakinan yang ingkar kepada Tuhan. Jadi mereka ingin membuktikan, benar nggak itu ada? Benar nggak mitos itu? Benar nggak di sana ada Ratu Pantai Selatan? Jadi menggeruduk Ratu Pantai Selatan di Parangtritis. Nah, mungkin kita semua harus belajar lagi tentang apa itu mitos, mengapa ada mitos, dan mengapa mitos dipertahankan dengan redefinisi yang selalu baru mengikuti zaman. Oke, saya pernah menulis mengapa mitos harus ada. Jadi nanti saya buatkan video tersendiri tentang mitos ini. Ini menarik loh, karena ada niat orang-orang untuk membuktikan mitos tentang Ratu Pantai Selatan ini ada atau tidak. Oke, kalau kita mau jujur, sekarang keyakinan tentang penguasa alam, apapun namanya, adalah mitos. Ada yang menganggap bahwa mitos ini benar atau kebenaran, itu sah-sah saja. Sepanjang keyakinan tentang mitos sebagai kebenaran akan membawa kepada sikap dan tindakan yang mulia, kasih sayang, dan juga rahmat bagi seluruh kehidupan alam. Ini tentu sangat bagus sekali karena mitos mendorong tindakan-tindakan yang baik. Kemudian, bagi orang beragama, Tuhan bukanlah mitos. Oke, Anda yang beragama tentu setuju bahwa bukan mitos Tuhan itu. Ia adalah kebenaran yang nyata. Dan orang beragama cenderung akan menganggap keyakinan kepada selain Tuhan, termasuk Ratu Pantai Selatan tadi, adalah mitos. Nah, bagi orang dengan keyakinan lokal, seperti mereka yang yakin akan penguasa alam ini adalah Ratu Pantai Selatan, maka ia menganggap keyakinan kepada Tuhan, yaitu keyakinan selain kepada Ratu Pantai Selatan, adalah mitos. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda. Oke, yang beragama memandang Pantai Selatan adalah mitos, yang Pantai Selatan menganggap Tuhan adalah mitos. Lalu, apakah keduanya itu harus beradu untuk membuktikan mana yang mitos dan mana yang bukan? Oke, apakah keduanya itu harus beradu untuk membuktikan mana yang mitos dan mana yang bukan? Bagi saya, pembuktian ini tidaklah penting dan nggak esensial. Mengapa? Karena yang penting adalah tindakan hasil dari apa yang diyakini tersebut. Entah mereka yakin kepada penguasa alam dengan sebutan apa saja, sepanjang adanya kasih sayang, budi pekerti mulia, saling tolong-menolong, itu menjadi implementasi tindakannya, maka hal itu adalah kebenaran yang nyata. Lalu, bagaimana seandainya acara menggeruduk atau menyerbu ini kita balik? Maksud saya begini, kita balik. Jadi bukan kaum beragama yang menyerbu Ratu Pantai Selatan, tetapi kaum keyakinan tentang Ratu Pantai Selatan yang menggeruduk kaum beragama. Apakah kaum beragama akan rela? Ini seandainya ya, seandainya kita balik. Contohnya demikian. Menggeruduk tempat ibadah agama agar Tuhan muncul. Dengan cara mungkin saja ya, makan makanan yang dilarang agama tersebut di tempat ibadahnya, atau meminta kepada orang beragama berdoa di tempat tersucinya agar Tuhan muncul dan membuktikan kebenarannya. Bagaimana kalau ini kita balik demikian? Jadi orang dengan kepercayaan lokal menggeruduk tempat suci agama untuk membuktikan bahwa agama itu meyakini Tuhan, Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu benar atau tidak. Jadi mereka menggeruduk tempat itu. Nah, tentu saja tindakan seperti itu nggak lucu. Namun kadangkala tindakan yang dilakukan seperti menyerbu Pantai Selatan, menggeruduk Pantai Selatan itu merupakan tindakan yang tidak adil. Di mana kaum beragama boleh menghakimi kaum penghayat keyakinan lokal, sementara kaum penghayat keyakinan lokal akan kena pasal menghina agama bila menghakimi kaum beragama.
Contohnya seperti menggeruduk tempat suci tadi. Menggeruduk tempat suci agama untuk membuktikan Tuhan itu mitos atau bukan. Tentu orang-orang yang menggeruduk tempat suci agama itu akan kena pasal penghinaan agama. Mitos tidak perlu dibuktikan. Ia ada itu untuk menyampaikan sebuah makna yang dalam tentang kehidupan yang tidak dapat disampaikan oleh logika. Tujuannya tentu saja bukan untuk bentuk fisik dari mitos tersebut, namun makna kehidupan yang dalam, makna menjadi manusia yang penuh rahmat, penuh kasih sayang untuk semua makhluk yang ada. Jadi kita perlu melihat lagi mitos itu apa dan gunanya untuk apa. Oke, saya pernah bertanya kepada seorang teman saya. Pertanyaan saya demikian, apakah Tuhan dapat kita logikakan? Kemudian dia menjawab, tidak bisa. Tuhan maha besar dan melampaui logika. Itu katanya. Kemudian saya hanya tersenyum, karena kita sadar dan tidak perlu berdebat lagi. Apakah Tuhan itu mitos atau bukan? Karena apa? Karena yang penting bukanlah tentang apa yang kita yakini, namun apa yang kita lahirkan dari apa yang kita yakini tersebut. Sekali lagi, yang penting bukanlah apa yang kita yakini, namun apa yang akan kita lahirkan dari apa yang kita yakini tersebut. Bila apa yang kita yakini itu penuh kasih sayang dan cinta, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita lahirkan adalah tindakan kasih sayang dan cinta. Bila yang kita yakini itu penuh kebencian, penuh permusuhan, maka apa yang kita lihat dan kita lahirkan adalah perdebatan, permusuhan, dan terus menyalahkan orang lain. Sahabat Ruang Diri, mari kita melakukan refleksi bersama-sama tentang apa yang kita yakini. Apakah apa yang kita yakini membuat kita penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih? Ataukah sebaliknya, apa yang kita yakini itu membuat kita penuh permusuhan, penuh pertikaian, dan selalu menyalahkan orang lain? Terima kasih sudah bersama saya Agung WB. Di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia.